Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, terima kasih rekan-rekan. Kita kembali lagi dengan saya Cak Man di acara kita ngobrol santai bersama Cak Man. Hari ini kita bertemu dengan teman-teman operator teladan 2021 ya dari KPCB dan juga dari TCMM. Ada saya panggil apa? Abang Pentius. Panggil Mas semua aja lah. Mas Pentius, apa kabar? Siap, luar biasa dan siap. Oh kan, manggil dan lagi kan. Padahal tadi udah kesepakatan. Kemudian ada Ahmad Jumro dari KPCB. Gimana, Ahmad? Kabarnya? Alhamdulillah tak baik, luar biasa. Oh, baik ya. Kan ya. Alhamdulillah sehat. Terus ada Supriyadi juga dari KPCB juga. Ini sebenarnya sama-sama KPCB, nggak bisa satu ruangan aja kali ya. Gimana, Supri? Apa kabar? Siap, posisinya alhamdulillah sehat, tak. Posisinya di mana? Posisinya onset ini di kamar. Oh, di kamar. Di kamar ya, dinikmati Siap, di kamarnya. Makanya ruangannya nggak ditunjukin luas kayak Ahmad Jumro itu. Ahmad Jumro itu di hotel tuh. Di kamar juga kamar hotel tapi. Iya. Posisi mau onset itu dan Mau onsite gantian ya. Oke rekan-rekan, hari ini kita ngobrol santai ya teman-teman. Kita bahas masalah keseharian rekan-rekan semua sebagai seorang operator. Operator itu kan kita tahu operator itu kalau di tambang itu ya tulang punggungnya gitu ya. Kalau kerja itu ya bisa dibilang banting tulang peras keringat banting tulang, bos. Padahal keringatnya nggak keluar paling dalam kabin soalnya. Tuh, Siap. itu ini kita Betul, lah untuk kita karena teman-teman kerjanya dari pagi sampai malam atau sampai sore, nanti sore sampai pagi lagi gitu. Nah, kadang rekan-rekan semua itu atau teman-teman yang sudah lama itu ya, itu kadang punya sakit gitu bukan di akhir malah di tengah-tengah, mungkin kerja 3-4 tahun sakit, ada low back pain, ada HNP, ada apa gitu ya yang berhubungan sama pekerjaan gitu lah, sama pekerjaan gitu. Kan teman-teman kalau nggak salah nih Supri apa tadi HD ya? Di HD kan? HD, sama Jumro juga di BC, Pentius juga di HD. Nah, Pentius juga ada ininya ya, ada dosernya juga kan, punya versatility doser ya, yang setahu saya itu rawan banget terhadap kesehatan. Nah, teman-teman gimana ya, bisa ngasih cerita ke kita semua lah ya, ke rekan-rekan semuanya itu supaya selama beberapa tahun bahkan nanti targetnya sampai pensiun itu nggak sakit gitu, apalagi kalau hubungannya sama kondisi tubuh. Kan sayang banget kalau sampai kita itu kerja keras tadi ya, keras keringat banting tulang gitu, tapi ujung-ujungnya sakit ya, percuma juga gitu. Itu bisa diceritain nggak? Mungkin siapa? Ahmad Jumro dulu lah. Bisa diceritain nggak supaya badan kita itu tetap sehat? Ya tadi saya ceritain jangan sakit lah atau jangan ada lainan di tubuh kita. Gimana, Mat? Baik, Kak. Kalau saya kunci yang pertama, setiap mau mansar pasti Pak, kita lakukan yang paling awal yaitu ketika di dalam kabin kita lakukan style Pak, style posisi cok kita. Agar kita nanti kerja secara ergonomis dan nyaman untuk kita gitu Pak. Kemudian yang pastinya cukup istirahat Pak, dan makan sehat, cukup tidur, makanan sehat, cukup olahraga gitu Pak. Kalau di unit itu nyetelnya itu yang enak gimana? Kan semua tahu lah nyetel kursi gitu ya, atau nyetel jok kursi itu. Yang menurut Samen yang nyaman itu seperti apa? Kalau untuk coba ya tinggal mungkin tiap orang berbeda.
tinggal kita nyaman, yaitu ekonomi kita Pak, kita nyaman kita. Posisi kaki enak, posisi punggung enak, itu mungkin tiap orang berbeda. Seenaknya kita nyaman berarti itu sudah ekonomi kita Pak. Oke, intinya gimana disetting kursi supaya badan kita itu nyaman di kursi gitu ya. Kursi. Ya pokoknya kita nyaman yaitu ekonomi kita. Oke. Nah ini dari Ahmad Jumroh. Kalau dari Mas Pentius, kalau sampean dari dua sudut pandang ini, dari doser lah, rotor doser, kan sampean juga punya versatile doser ya. Kalau rotor doser tuh nyetelnya gimana supaya enak? Apalagi doser tuh kerjanya jalan tuh kan gini-gini ya. Kalau doser kerjanya di area rata itu nggak kerja menurut saya. Doser tuh harus di jalan yang di area yang nggak rata kerjanya. Gimana Mas Andis? Ya betul ya Cak. Ya, makanya doser ini kalau saya cerita mancal doser saya baru mancal doser 2018. Ini salah satu unit idola saya karena salah satu otak tambang ini unit idola. Kalau boleh pilih setting itu, kalau ngomong ke Manpower, kalau saya boleh setting saya minta doser aja. Kalau saya doser itu saya ikut mikir. Kalau ada tinggal muter ya sudah. Ya. Jadi kalau kita ngomong ergonomis, ya itu betul kata Mas Jumroh, bagaimana enaknya di punggung kita, di pinggang kita. Tapi jangan lupa minum air putih yang banyak. Usahakan paling tidak itu dalam 1 hari 2 liter. Utamakan minum air putih. Itu pondasi awal untuk stamina tubuh kita. Nah, apalagi mancal doser ini istilahnya unit keras semua, besi semua. Jadi kalau bagaimana kita memposisikan posisi kita seenak mungkin, senyaman mungkin, dan se-ergonomis mungkin untuk posisi pinggang kita. Yang paling rawan pada saat kita tantangannya di melakukan drippingan. Ngeripping ini. Betul. Jadi posisi bagaimana betul-betul kita untuk joknya itu sesuai dengan posisi yang seharusnya. Karena kalau doser, kalau pas drippingan joknya pasti diputar di posisi ripping. Jadi posisi kita noleh itu enggak posisi betul-betul membentuk kurang lebih 180 derajat lah kalau kita nggak putar. Jadi diputar sedikit sesuai dengan set yang telah disiapkan atau yang ada di unit. Jadi kurang lebih ya, tapi tetap utamakan minum air putih. Minum air putih. Ya. Kalau sampean pas ngoperasin doser tuh bawa berapa liter ke lapangan? Ya paling enggak itu ya 2 liter itu. 2 liter. Itu di lapangan itu. Itu berarti satu sip lah ya. Satu sip itu 2 liter ya. Itu harus habis ya. Betul, satu sip. Iya. Betul, Cak, satu sip itu. Satu sip 2 liter. Kalau saya itu sehari itu kalau di kantor cuma 2 gelas aja. 2 gelas berarti setengah liter nggak sampai. Itu tips. Nah ini teman-teman. Gimana? Lanjut. Karena inilah sesuatu kekhawatiran namanya kita manusia itu, jangan sampai kita ke depannya kita udah nggak bisa kerja karena sakit. Jadi harapannya kita, apalagi umur kami ini, saya yakin Mas Jumroh juga masih muda, disayangkan betul pada saat kita masih usia produktif. Betul, usia produktif. Jadi itu harapannya kita itu ngiri lihat kalau kayak di sini tuh ada nama operator itu Pak Maksud. Itu NRP 94. Sampai pensiun itu luar biasa. Masih luar biasa. Nah, masih luar biasa itu. Nah, mungkin Cak Firman sudah tahu juga itu dari. Makanya caranya beliau-beliau yang senior itu loh, yang pengen kita cari itu kan Mas Pentius, supaya kita juga terapkan dan juga teman-teman bisa sharingkan ke rekan-rekan yang lain. Jadi salah satunya duduk yang benar, duduk ergonomis yang benar, dan juga kalau ditambahi sama Mas Pentius ya minum air putih yang banyak, karena air putih itu melancarkan peredaran ini ya, menyaring ke ginjal gitu kan, melancarkan darah kita, membersihkan apa yang ada di darah kita.
Jadi nggak hanya cuma duduk makan sembarangan, air putih juga banyak, 2 liter. Ini targetnya 2 liter. Makanya kalau saya ke set tuh ke KPCB belum sih. Yang saya tahu di KPCS sama di TCM itu mesti bawa jerigen yang ya itu mungkin 2 liter setengahan kali ya itu ya. Itu mesti air minum itu. Buat minum sama kalau yang gede banget sama buat wudhu biasanya. Itu wajib sebagai seorang operator tuh. Bawa air putih minimal kayak kalau bisa 10 liter lah, sama buat mandi kali. Oke. Itu untuk mandi itu kalau sampai 10 liter. Kebanyakan lah. Nah sekarang saya ke Mas Supriyadi. Kalau di HD Mas Supri, tadi Mas Pentius ceritanya di doser tuh. Kalau di HD itu kan kadang jalannya enak gitu kan, kadang jalannya tidak enak. Terus kadang juga karena tadi saya sepakat dengan Mas Pentius, kalau HD itu kerjanya itu monoton dari disposal front. Akhirnya mungkin akan jenuh itu. Kadang itu kalau tadi itu duduknya itu kayak apa ya? Pokoknya ya nyaman sih, tapi nyamannya yang salah gitu loh. Nyamannya yang salah. Oh, nyandar gitu kan, miring-miring, mungkin sambil rebahan, kakinya entah diangkat kemana. Itu kalau di AD itu gimana? Yang menurut Mas Supriyadi yang nyaman dan benar untuk ergonomis? Ya, kalau menurut saya pribadi ya betul itu, dan kalau kita harus menyetel posisi kita biar ergonomis kan. Jadi posisi kaki itu harus sejajar. Ya betul yang dikatakan tadi Cak Man itu kadang ada diangkat. Nah, itu yang sebenarnya menjadi penyebab untuk terjadinya bisa mungkin LPP atau apa. Terlebih ini yang saya lihat teman-teman ya, kadang operator PC mungkin enak santai kan, jadi kakinya menyilang begitu kan. Jadi posisi bantalan pantat kita untuk tulang punggung kita ini tidak seimbang gitu. Oh, nggak seimbang, betul. Itu yang itu jadi yang menyebabkan mungkin tumpuannya berat sebelah. Kalau saya pribadi sendiri ya untuk menjaganya ya sama Mas Pentius begitu. Jadi saya kalau berangkat kerja itu bawa 3 botol aqua. 2 botol aqua itu wajib habis, yang satunya itu buat cadangan kalau di unit tidak ada air kan, siapa tahu buat menghadap itu buat sholat. Tidak ada botol aqua segini kah? Kurang? Lain, dan 1,5 liter. Jadi aku bawa 4,5. Iya. Nah sama ini untuk posisi yang namanya ditampang itu enggak normal kan, kadang ada hujannya. Nah posisi tidur saat di unit itu yang paling rawan untuk terjadinya. Betul. Nah jadi kadang ada yang angkat kaki, intinya cari nyaman biar bisa buat tidur, tapi posisi itu yang tidak ibaratnya buat kesehatannya tidak baik gitu loh. Kadang dipaksakan bantalannya di punggung gitu kan, kakinya diangkat di atas dashboard lah. Posisi-posisi seperti itu yang bisa menyebabkan LPP itu. Ya. Jadi selain pada saat operasi itu juga pada saat istirahat ya, atau rest time lah. Rest time oke, tidur tapi posisinya harus benar juga. Nggak boleh kadang miring-miring gitu kan, kakinya diangkat. Nah, poinnya tadi yang saya tangkap itu bantalan pantat itu harus rata. Ya, jadi nggak boleh miring-miring atau bertumpu di satu pantat lah ya, pantat kanan kiri, berarti harus rata gitu ya. Ini ada kejadian menarik juga sebenarnya. Kadang kan ada teman-teman ini yang ya kerja bawa dompet untuk simpan ID. Nah, di saat kita itu ada dompet tumpuannya itu malah yang nanti dalam kondisi ya mungkin efek jangka pendeknya enggak ada, tapi jangka panjangnya itu yang bikin kita jadi nanti terasa sakit pegangnya itu. Ya, sepakat. Ini saya juga sama, saya dulu mulai kuliah lah ya, sampai awal-awal kerja mungkin 1-2 tahun itu saya selalu bawa dompet ditaruh di saku celana. Nah, meskipun dompet nggak ada uangnya itu saya taruh di situ. Rupanya pada saat kita nyetir mobil ya, mungkin teman-teman di unit gitu ya, itu kan jadi tumpuan. Akhirnya pantat kanan kiri itu jadi beda. Jadi dulu juga saya sering rasain pegel lah ya, atau nggak enak di belakang gitu kan. Nah dari situ saya juga hilangin tuh, nggak dari situ saya nggak pernah naruh dompet di celana, meskipun jalan-jalan ke mall dan sebagainya, mending saya kantongin di jaket atau bawa tas kecil gitu ya. Kalau tas kecil kan isinya lebih banyak nanti uangnya, lebih enak seperti itu. Ya, saya sepakat dengan Mas Supri. Jadi teman-teman jangan sok-sokan lah bawa dompet di celana itu, nggak ada duitnya percuma. Taruh di tas aja, mending. Itu juga nggak bagus untuk kesehatan kita. Ya, terima kasih sharingnya Mas Supri. Teman-teman, tapi kan nggak menutup kemungkinan ya, namanya kita kerja dalam waktu yang lama itu akhirnya kita juga sakit juga gitu.
Nah, kalau ya ini ya apa namanya, amit-amit lah ya, amit-amit. Kalau terjadi sakit gitu teman-teman, kalau ada sakit itu apalagi yang di mes lah ya, ini Mas Supri sama Mas Jumro di mes kan ya. Kalau Mas Pentius kan tadi ada ibu negara itu, kalau sakit wah tinggal sama ibu negara gitu. Nah teman-teman ini cerita dikit lah. Kalau di mes ya nggak tahu pernah punya pengalaman sakit ya rekan-rekan. Kalau sakit itu di mes jauh dari keluarga itu seperti apa ya? Atau ada yang punya pengalaman nih, Mas Ahmad atau Mas Supri? Mas Ahmad lah. Kalau di mes lah ya, sakit paling itu ya, kalau sakitnya tergantung sakitnya. Kalau sakit ringan paling kita ke klinik, minta obat terus istirahat di kamar bening begitu. Kalau sakit berat paling ke rumah sakit PKT gitu aja Pak. Oh iya. Teman yang nungguin. Oh teman yang nunggu, ada yang ini ya, ada yang nungguin ya, ada yang memperhatikan. Biasanya teman. Oh teman. Iya. Nah ini Teman. yang mau saya tanyakan sebenarnya. Teman-teman kan jauh dari keluarga ya, di mes lah. Contoh di KPCB atau di TCMM yang di mes gitu. Itu kan kita nggak punya keluarga yang kalau di rumah mungkin ada keluarga, ada istri, mungkin ada saudara yang mungkin bisa nungguin kita. Kalau di mes itu siapa yang ngerawat kita gitu? Siapa yang ngerawat teman-teman? Apalagi kalau sampai ke rumah sakit tuh. Saya rasa kita harus bikin apa ya? Harus membina hubungan baik sama orang lain kan ya. Jadi kalau misalkan saya nggak punya teman di mes tuh, atau apa ya istilah teman-teman apatis gitu, nggak punya teman, pasti nggak ada yang mau nemenin kita di ini kan ya, mau nemenin kita di rumah sakit atau di tempat lain gitu. Nah ini apakah teman-teman, contoh yang tadi dikatakan Mas Ahmad, kita minta suruh nemenin atau teman-teman tuh ini keluar rasa apa ya? Ya kalau kata Mas Pentus tadi rasa kekeluargaan gitu. Jadi membuat keluarga baru di mes gitu. Bisa cerita nggak Mas Ahmad tadi? Keluarga kita ya itu teman-teman kita di mes Pak. Kita kadang kalau teman kita kan kalau di KPCP ya, kan nggak ada rumah sakit yang besar Pak, yang kalau di sini yang sakit pasti dibawa di Sangatta gitu. Ya teman-teman gantian, terus kita jenguk rame-rame Pak, pakai bis ke sana. Ada fasilitas dari perusahaan. Pakai bis, jadi dari perusahaan pun ada dikasih fasilitas bis untuk jenguk rame-rame gitu ya. Rame-rame ya Pak. Ya jadi memberi dukungan secara moral ke teman-teman yang sakit. Tapi ini ya cerita aja, jangan sampai sakit tadi, karena bahasa kita tadi hubungannya sama sakit. Jangan sampai sakit lah, gak enak apalagi jauh dari keluarga. Gitu. Kalau Mas Pentius sih ada keluarga di sana ya. Tapi kalau melihat teman-teman yang di mes, teman-teman yang di mes itu ada yang sakit misalkan, itu gimana Mas Pentius? Ini yang luar biasa di Pama ini Kak. Keluargaannya betul-betul terasa betul. Jadi kan sampai ya sakit itu. Yang secara kita yang masih sehat itu. Kalau kayak di sini acara-acara kekeluargaan itu luar biasa. Jadi semua anak istri kita itu dilibatkan. Ya. Biar ini apalagi antar karyawan. Ya. Makanya saya itu pernah berpikir kenapa sih orang itu nggak betah kerja di Pama. Kalau saya merasa yang membuat kita betah di Pama itu yaitu pertama itu keluargaan, kedua itu ya area kerja kita yang luar biasa, yang nyamannya. Jadi yaitu teman-teman yang jauh dari anak istri. Jadi kalau di rumah itu istilahnya keluarga kecil. Kalau di saya sih teman-teman kiriman ya keluarga besarnya Pama. Keluarga besarnya Pama. Iya. Tapi jangan sampai jangan sampai membuat keluarga baru ya di Pama. Keluarga kecilnya ada di Jawa. Nanti di Pama ada keluarga kecil-kecil yang lain gitu. Nah ini harus kita luruskan ini, pemahamannya harus kita luruskan ini. Nanti yang lihat itu ini seolah-olah kita nanti menyarankan ke teman-teman untuk nyari keluarga lagi nanti. Jadi memang hubungan antara karyawan ya, sesama teman, kemudian dengan sesama operator gitu, atau dengan atasan,
memang harus kita bentuk menjadi keluarga-keluarga kecil atau keluarga besar yang PAMA. Jangan sampai sudah jauh dari keluarga, kemudian di mes kita nggak punya teman, nggak punya keluarga. Jadi kalau ada apa-apa tadi, contohnya sakit gitu ya, contoh ini ya nggak berharap sih. Tapi apapun kebutuhan kita itu ada yang bantu. Salah satunya adalah keluarga besar di PAMA. Apalagi kalau kayak KPCB kan jauh, tadi sakit aja harus ke Sangatta. Berapa jaraknya itu Mas Supri kalau dari Pengalun ke Sangatta? Kalau untuk jarak ukuran jam aja ini ya dan ya. Ya, ukuran jam. Jadi ya 1,5 jam itulah, itu untuk kecepatan 60 itu 40 60 udah sampai itu. Dan kalau naik motor naik motor ya, kalau naik motor nggak sampai, kalau naik mobil bisa lebih ya. Kalau di daerah itu mending ukuran jam aja sih, karena kalau ukuran jarak itu deket situ padahal jauh. Ya teman-teman, nah kalau tadi disampaikan, apalagi Mas Pentus bilang, oh ini kekeluargaan PAMA ini bagus itu. Tapi kan nggak mungkin ujuk-ujuk langsung punya hubungan yang baik gitu kan. Pasti ada apa cara untuk membina atau membentuk itu. Nah kalau saya ke Mas Supri dulu, kalau samain kalau membentuk atau membina hubungan dengan teman-teman itu gimana caranya supaya samain Kalau menurut saya ini, dan saya pribadi ini, pertama itu ya saya juga orangnya pemalu. Jadi saya nyari teman itu pertama yang sedaerah gitu. Maksudnya yang bahasanya ngapak. Jadi kita komunikasi itu lebih gampang gitu loh. Dan jadi nanti kalau kita udah kenal sesama ngapak itu kan kita temannya nanti, oh saya nggak kenal temannya dia, jadi saya bisa kenal temannya dia. Dari situ timbul jadi saling kenal satu sama lain gitu loh. Iya, tapi ini bahaya ini kalau dimulai dengan sesama ngapa, nanti sampean bentuk negara ngapa ini yang bener-bener terjadi nanti ini. Ini empire of ngapa nanti terjadi nih. Tapi jangan ngapa aja dicampur ya, nanti sampean deklarasikan empire of ngapa kayak itu. Sudah state sudah empire. Ya, maksud saya maksudnya untuk ngawalin itu lebih gampang sama orang-orang ngapa bahasanya. Jadi habis itu temannya dia kan banyak, jadi kenal semua gitu loh. Saya terus ini selama masa pandemi ini tembus 2 periode terus ini untuk cuti, jadi keluarganya ya kalau saya ini di sini sakit, sebenarnya saya ini lebih menjaga buat kesehatan, kalau bisa jangan sakit gitu loh. Karena kalau sakit kan merepotkan teman, cuma kalau memang sakit ya saya sebenarnya agak jauh-jauh dari klinik lah, jangan apa-apa nanti obat. Jadi kalau sakit itu lebih senang dikerokin sama teman gitu loh. Oh, dikerokin. Ya. Bawa tidur, iya. Habis kalau itu Mas Pentius lebih senang dikerokin ibu negara. Itu. Betul Cak. Jadi dosa cari-cari. Iya, jadi saya lebih setuju. Cenderung sama teman itu dikerokin. Nanti kalau udah benar-benar kuat baru kita minta obat ke klinik gitu loh. Ya. Setuju. Lebih baik kita ya memang obat itu kalau saya pribadi juga obat itu langkah terakhir lah. Ya. Kalau masih ada tahap-tahap yang sebelumnya bisa kita lakukan, contohnya tadi kerokan, meskipun katanya secara medis itu belum ada belum ada buktinya, tapi rupanya kita sudah bisa membuktikan ya, monggo silakan. Itu saya menjaga kesehatan penting. Soalnya. Ya betul. Menjaga kesehatan itu penting, jadi jangan sampai sakit karena tadi mindsetnya kalau di mes sakit itu merepotkan teman, bener sih. Kalau semuanya berpikir gitu, ya akhirnya semuanya menjaga supaya nggak sakit teman-teman, supaya nggak sakit. Cuma pesan saya juga, pesan saya gini, ya sakit kan nggak ada yang tahu, tapi kalau sudah terlanjur sakit malah jangan diem aja gitu. Malah kalau di mes, kalau sakit diem aja itu malah bahaya, nanti nggak ada yang tahu kan gitu kan, tiba-tiba makin parah dan seterusnya. Mending ya cerita aja, entah itu ke teman sekamar gitu ya, atau ke siapa, ke atasannya, ke GL-nya atau yang lain. Ya terima kasih sharingnya Mas Supri. Ya memang ya kalau bisa jangan sakit, karena ngerepotkan teman itu. Tapi kalau Mas Ahmad Jumro pernah merasa direpotkan nggak sama Mas Supri? Ini sesama KPCB. Belum pernah Pak. Nggak, maksudnya kan teman-teman pasti ngerasa nggak kalau temennya sakit nggak mungkin merasa repot juga kan Mas Ahmad ya? Enggak Pak, itu ibaratnya apa ya, nanti kan ada
imbal balik gitu Pak. Mm-mm. Ketika teman sakit kita juga jenguk gitu kan, kita Iya. juga nungguin sama gitu Pak. Mm-mm. Iya memang itu ya pikiran teman-teman aja gitu ya. Sebenarnya juga nggak repot gitu ya. Cuma ya supaya kita kembali ke mindset kita supaya badan kita itu ya selalu sehat, jangan sampai sakit lah. Kalau sakit nanti ngerepotin. Betul Pak. Sama sih saya juga di rumah meskipun ada istri ya saya jangan sampai sakit. Kalau saya sakit ngerepotin istri gitu. Kalau istri saya repot, nah, dia nggak masak. Gitu. Kalau dia nggak masak, anak-anak nggak ada yang masakin gitu kan. Nah repot semua nanti jadinya. Ya, Kan gitu ya Pak Pendes ya. urutannya begitu. Betul. Nanti ujungnya panjang nanti, rentetannya panjang. Nah ini teman-teman, terima kasih udah sharingnya pagi ini ya. Waktu kita udah cukup karena targetnya cuma 30 menit, jangan lama-lama. Kesimpulan hari ini intinya kita tetap jaga kesehatan, khususnya tadi kalau kita di unit, jaga ergonomi di unit pada saat kita duduk. Dengan cara apa? Tentunya banyak caranya. Ya salah satunya memposisikan kita duduk dengan nyaman di apapun unitnya, PC, doser, HD, duduk kita nyaman, yang benar. Tips yang benar tadi sampaikan Mas Supri, pantatnya. Nah, ini ngomong pantat pagi-pagi. Pantatnya itu tumpuannya harus rata, jangan miring-miring atau apalagi dikasih dompet, jangan, mending rata. Kemudian menyandar dengan baik tulang punggungnya lurus gitu ya. Dan juga kalau kata Mas Pentius, minum air, bawa air putih minimal 2 liter. Minimal 2 liter ya, macam-macam lah, jangan males. Biasanya anak-anak yang baru ini males ya Mas Pentius ya, males bawa tentengan banyak, padahal itu sangat penting. Bawa air putih secukupnya lah, 2 liter atau 2 botol, 2 atau 5 liter bahkan kalau perlu. Jangan banyak-banyak, karena nanti nggak bisa mandi juga di lapangan. Ya, minum air putih yang banyak, 2 liter habisin 1 sip. Nah, kalau sudah sakit, nah ini ya antisipasi aja teman-teman. Kalau sudah sakit, ini jangan malu-malu untuk ngomong ke temennya. Tapi kalau bisa jangan sakit ya, di set apalagi di mes dan sebagainya. Ya cara kita juga harus membina hubungan baik dengan rekan-rekan di mes sih, sesama kamar, dalam kamar, sama teman di kamar, di mes. Kalau ada apa-apa kita bisa ngomong, bisa menyampaikan sehingga teman-teman bisa membantunya juga, Oke. Saya rasa itu teman-teman hasil sharing kita pagi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Mengingatkan rekan-rekan semuanya, baik itu yang masih baru, yang masih belajar atau pengen bekerja di PAMA dengan sehat, karena kalau disampaikan tadi itu ada senior kita yang sampai pensiun bahkan sehat terus. Nah kan kita pengen seperti itu. Nah, ini cara-cara atau tips-tips yang teman-teman bisa sharingkan ke rekan-rekan semuanya. Baik, terima kasih Mas Pentius, Mas Ahmad Jumro dan juga Mas Supriyadi atas sharingnya pagi ini. Mohon maaf ya kalau pagi-pagi banget apalagi membangunkan pagi-pagi banget. Oke rekan-rekan semuanya yang menyimak video ini di IG Optel Wawarsada dan juga IG Lambe Komandan serta di YouTube Cakman. Terima kasih sudah menyimak, ambil yang baik, terapkan di lapangan supaya badan kita tetap sehat sampai tua. Ya. Terima kasih, saya Cakman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.